Lalu kalau Bapak Ibu nih ada tim nih, Bapak Ibu ada tim. Tim Anda cocok dengan Anda, ada yang tidak cocok, ada yang marah, ada yang tidak marah, ada yang suka dan tidak suka, wajar. Lalu ada yang jalankan Ponzi, ada yang jalankan live good. Bapak Ibu happy kuncinya. Ya, happy dan Anda berilmu. Nah, makanya yang ada waktu pagi ikut Zoom silahkan ikut. Pak, saya nggak ada waktu pagi. Tidak harus. Ya, saya ulang. Tidak harus. Bapak Ibu jangan paksakan. Pak, saya nggak ikut Zoom. Malam. Nggak apa-apa kalau Bapak Ibu tidak bisa malam. Silahkan ikut yang pagi. Nggak bisa pagi, ikut yang malam. Yang penting mau belajar. Pak, nggak bisa ikut pagi, nggak bisa ikut malam. Nonton rekamannya. Selesai. Ya, nggak dipaksa. Loh, 001 Indonesia, 002 dan 003 tidak memaksa Bapak Ibu untuk ikut Zoom. Kalau Bapak Ibu mau, monggo. Nggak mau, nggak apa-apa juga. Wong kita bukan siapa-siapa, guys. Nah, saya ulang ya. Saya 001, 002, 003 bukan siapa-siapa. Pak, saya nggak bisa ikut pagi, ikut sore. Nggak bisa ikut sore, ikut malam. Nggak bisa nonton rekamannya. Selesai. Yang penting Anda jadi demon. Dah selesai, itu aja udah kunci. Yang penting Anda mau sukses. Oh, saya nggak mau sukses ya, berarti nggak usah nonton. Nggak usah nonton Zoom, nggak usah belajar, nggak usah eh, apa namanya, nggak usah buka YouTube. Udah gitu aja Bapak Ibu. Sesederhana itu. Ya. Sesederhana itu. Waduh, ada guru saya nih, maaf. Izin Pak Ketua, izin guru. Ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti jangan jadi kalimat di bawah ya. Ya. Dengan sistem yang kelihatannya menguntungkan cepat. Nah, ini salah satu ciri-cirinya. Dengan sistem yang kelihatannya menguntungkan cepat, tapi diam-diam merugikan banyak orang. Jangan Ya, tertipu. diam-diam merugikan banyak orang. Next, anak muda. Nah, ini perbedaan yang sangat mendasar yang Bapak Ibu harus paham. Sumber income kalau bicara bisnis Ponzi itu adalah dari member. Dan itu berbentuk uang. Ya, memang semuanya uang. Tapi yang diputar kalau bisnis Ponzi adalah uang, Bapak Ibu. Yang diputar adalah uangnya. Nggak penting banyak orang, yang penting banyak uang yang dimasukkan. Nah, itu Ponzi. Saya ulang. Ya, sumber income-nya adalah uang. Nggak penting banyak orang, yang penting uangnya banyak yang dimasukkan. Nah, itu Ponzi. Tapi ada Pak, leader nggak punya uang tapi bisa sukses di Ponzi. Betul. Tapi dengan cara dia merekrut orang yang banyak. Kalau di bisnis Ponzi, kalau Bapak Ibu modalnya cuma $100, ya, modalnya cuma $100 atau $500 atau $1.000, Anda cuma punya modal $1.000, Anda diwajibkan untuk merekrut sebanyak mungkin. Nah, kenapa leader Ponzi itu ngajak orang? Karena untuk income-nya besar, Bapak Ibu. Jangan salah. Ya. Karena dia tidak punya modal, modalnya hanya $100, hanya $500, karena modalnya tidak besar, supaya income-nya besar, maka dia memperbesar jumlah membernya. Maka dia bilang, nggak perlu rekrut-rekrut orang. Bahasanya kan gitu. Kalau leader Ponzi itu nggak perlu rekrut orang, betul. Kalau modalnya besar. Tapi kalau leader yang nggak punya modal, pasti dia rekrut orang.
Makanya tuh kalau kata guru saya dia bilang begini, yuk, kalau main jangan nanggung. Aku punya rumah, ini ada rumahku, aku taruh sertifikatku. Yuk kita tos-tosan, kamu berani garansi nggak? Nanggung mainnya kecil. Nah itu kalau kata guru saya Bapak Ibu yang dari Jawa Timur. Ya, itu. Jadi kenapa? Karena kalau dia investnya kecil, profitnya kecil Bapak Ibu. Karena dia kasihnya 1%. Jadi kalau $100 dari 1% berapa? Nah, tinggal hitung. Jadi yang dimainkan apanya Pak? Yang dimainkan uangnya. Nah ini Ponzi. Nah nanti ada upgrade. Upgrade. Oh ya udah nggak perlu gede, upgrade aja nanti. Kalau kamu sudah punya bonus, kamu upgrade. Kalau kamu sudah punya bonus, kamu upgrade. Nah itu tinggal gulungan. Nah orang itu, tadi ingat ya, ingat. Allazi waswisu fi sudurinas. Bisikannya halus. Orang itu kan punya nafsu Bapak Ibu. Kayak orang trading. Orang trading itu punya nafsu. Makanya jarang ada yang menang karena lawannya setan. Jarang ada yang menang karena lawannya nafsu. Karena ingin terus. Manusia itu punya sifat serakah Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, orang judi itu jarang ada yang kaya. Jarang ada yang kaya. Kenapa? Karena dia main dengan nafsunya sendiri. Oke. Terus kalau Live Good gimana Pak Hardi? Kalau Live Good itu berdasarkan penjualan produk, hak usaha, dan membership. Saya ulang ya. Kalau Live Good berdasarkan hak usaha Bapak Ibu. Hak usaha dan membership. Nah ini harus dipahami. Kalau Live Good satu hak usaha itu 850.000. Kalau di Ponzi itu bisa $1.000, bisa $10.000. Kalau dia masuknya $10.000, nggak perlu rekrut orang, profitnya pasti besar. Kok Pak Hardi tahu? Saya, Bapak Ibu, saya sudah lewatin itu semua. Makanya saya kadang-kadang, makanya benar tuh kalau kata guru saya, kamu itu loh mainnya nggak jauh. Kurang jauh mainnya. Gitu. Proses masuk lubang yang seperti ini, Ayah Bunda, saya sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali. Makanya kenapa happy mengerjakan Live Good? Kenapa nyaman? Kenapa tenang? Karena tidak ada beban. Nggak ada beban sama sekali. Pagi bisa berkumpul sama keluarga, terus bisa ngasih materi tanpa meninggalkan keluarga, tanpa meninggalkan anak istri, kan kerja Live Good paling enak Bapak Ibu. Oke, lanjut. Legalitas produk, legalitas. Legalitasnya biasanya abu-abu. Kalaupun dia bilang ada, adanya itu, Bapak Ibu, kalau dia bilang ada, adanya itu dari luar katanya. Nah, cenderung yang paling banyak pelakunya ini adalah dari Kamboja. Saya ulang ya. Pelakunya ini adalah dari Kamboja, Bapak Ibu. Rata-rata pelaku Ponzi itu dari Kamboja. Terus lebih dominan dari Kamboja masuk ke mana? Ke Bangladesh, ke India. Ini pelaku pemain Ponzi ya. Pelaku pemain Ponzi itu adalah biasanya Kamboja, lalu India, Bangladesh, dan Malaysia, Bapak Ibu. Malaysia. Tapi ada nggak bisnis real dari negara-negara yang Pak Ardi sebutkan tadi? Ada. Kan tadi dibilang gandengannya cuma dua. Ada yang positif, ada yang tidak positif. Gitu. Udah pasti ada Bapak Ibu. Pasti ada. Legalitasnya gimana? Abu-abu Bapak Ibu. Jelas. Nggak jelas. Terus kalau berkaitan dengan keuangan, dia harus izin dengan OJK. Nah, biasanya di pihak OJK ini dilarang. Nah, terus
Kalau live good legalitasnya Bapak Ibu lihat dia terdaftar di Amerika. Ya. Negara loh Bapak Ibu, negara yang notabene-nya sangat hati-hati ya dan sudah ada di 200 negara, legalitasnya ada. Nah, kalau yang poin kedua ini Bapak Ibu bisa buka gini-gini. Bapak Ibu catat ya, jangan lupa, Anda jangan panik. Anda jangan panik dengan uang sesaat 1%, 2%, 3%, lalu ujung-ujungnya jadi 0%. Begitu Anda di prospek, Anda buka website namanya scamadvisor.com. Ini ini dipegang, ini jadi pegangan Bapak Ibu. Ini jadi pegangan buat Bapak Ibu. Scamadvisor.com. Ini jadi pegangan Bapak Ibu. Jangan leader jadi pegangannya, jangan Bapak Ibu. Kalau leader jadi pegangannya, leader itu bisa baik, bisa tidak baik. Tergantung kondisi. Saya ulang. Bapak Ibu, pegangannya siapa? Pegangannya adalah kalau Bapak Ibu dapat perusahaan, cari dan cek dulu di scamadvisor.com. Jangan pegangannya leader. Begitu ada leader datang nih. Lu kan saudara gua, Di. Lu kan temen gua, Di. Udah lu bantuin gua deh di sini gitu. Bantuin gua, Di. Ini bisnis enak, gurih, 4%, 5% sehari. Nah, Bapak Ibu jangan pegangannya leader. Pegangannya apa, Pak? Kalau bicara Ponzi, Bapak Ibu cari mau perusahaan lokal kek, mau internasional kek. Bapak Ibu pegangannya adalah scamadvisor.com. Kalau ratingnya di bawah 50 dan warnanya merah, Anda jangan ikuti. Ya. Saya ulang, scamadvisor.com. Kalau ratingnya warna merah atau warna kuning di bawah 50 atau di bawah 100 lah, Bapak Ibu jangan ikuti. Gitu. Udah gitu aja, simple, sederhana. Ya. Jadi patokannya jangan teman atau jangan upline kita atau leader kita bawa bisnis. Jelas-jelas Anda ada di Live Good, dia ada di Live Good. Lalu dia tawarkan bisnis yang lain. Bapak Ibu ada tolak ukur. Gini, panjang kali lebar kali tinggi pakai penggaris, pakai meteran. Tersesat di hutan pakai kompas. Ya, jangan kira-kira. Tersesat di hutan pakainya kompas. Ngukur panjang kali lebar kali tinggi pakai meteran. Ngukur dosa pakai kitab. Kitab agama orang itu. Jangan katanya. Oh, kira-kira belok kanan, kira-kira belok kiri. Nyasar, guys. Nyasar. Terus gimana, Pak Ardi? Pakai patokan yang real. Nah, kalau ngukur bisnis, Bapak Ibu tadi tuh, scamadvisor.com. Itu pegangan. Itu pegangan. Oke, ya. Terus produk. Produk. Aspeknya produk. Kalau produk gimana, Pak Ardi? Kalau produk tidak ada atau pura-pura ada. Nah, biasanya produknya adalah koin. Atau nanti blockchain. Atau pokoknya apalah, kripto lah, atau apalah, koin-koin micin lah, ya kan. Koin yang bakal nanti listing lah, macam-macam. Bentuknya seperti itu. Yang nanti koin itu Bapak Ibu bisa hilang kapanpun dan bisa hilang dari peredaran. Dan tiba-tiba harga koin jatuh. Nah, udah selesai. Ya, jadi tidak ada atau pura-pura ada. Kalaupun ada, harganya nggak berbanding lurus dengan harga normal. Nah, ini jadi pelajaran buat Bapak Ibu. Jadi pelajaran buat kita semua ya. Slide-nya nggak banyak. Slide-nya cuma 4. Ini tinggal 2 lagi. Ya, ini harus Bapak Ibu jadi pelajaran. Gitu. Ya, ada atau kadang-kadang tidak ada atau pura-pura ada. Ya seperti itu yang saya bilang tadi. Nanti listing. Nah, kata dia nanti listing. Bisa jadi Rp1.000. Sekarang kita beli 0,000,0,1.
Ayo kita borong. Sekarang harganya 0,4. Nanti bisa 10.000. Kalau listing bisa 100.000. Ah, katanya macam-macam. Nanti, nah itu tuh bahasanya. Nanti, nah itu tuh kata-katanya. Ya salah satunya kemarin kan banyak tuh yang udah heboh di mana-mana ya kan. Heboh di mana-mana yang tadinya prediksinya bakal nanti, oh ini kalau sampai listing dapat Pajero, segala macam. Ya itu Bapak Ibu. Heboh kemarin kan yang depannya P. Ya. Iya. Tuh, terus udah Sopi tahu Banyak tuh yang dari udah Sopi. panjir-panjir sawah ke Udah pada panjir showroom-showroom. sawah ya kan. Wadah Yang panjir ke daerah sawah tuh. atau apa gitu ya. Terus lah kalau Live Good ada produknya guys. Kalau Live Good ada produknya. Saya lo udah minum produknya. Saya udah minum. Mbak Sodik udah minum. Ya, Udah-udah. saya ulang. Saya udah minum, Mbak Sodik udah minum, Pak Agung udah minum, Dokter Sugeng udah minum. Ada produknya, guys. Ya, ada produknya. Jadi Lipgut itu enak loh Bapak Ibu. Nyaman loh. Ngapain? Pak ini enak. Hati-hati. Kalau enaknya sesaat, hati-hati Bapak Ibu. Kan tadi saya bilang di depan. Hati-hati ya. Kalau yang ngasihnya warnanya oranye, ya kayak sirup gitu, manis di depan. Manis nih. Ini nanti sampai 1%, 2%, nyelamatin $10. Kan kita mau nyelamatin $10. Akhirnya $10-nya nggak selamat. Jaringannya komplain, timnya ngambek, nama baiknya rusak. Ya kan? Gitu. Terjadi Bapak Ibu. Hari ini, kemarin, iya benar kemarin juga terjadi Bapak Ibu. Kemarin loh. Kok Pak Hardi tahu? Lu kan ini Bapak Ibu. Ada tim saya, jadi saya paham. Ya, terjadi Bapak Ibu. Oke, model bisnisnya. Ingat nih, model bisnisnya. Model bisnisnya gimana Pak Hardi? Titip uang. Titip uang. Dan dapat janji profit. Ya, titip uang dan janji profit. Ini kalau kenapa ada materi ini? Saya kesian Bapak Ibu, ayah bunda ini yang kan di Live Good tuh banyak banget tuh yang maaf ya maaf jangan tersinggung maaf. Banyak ibu-ibu yang dari kampung yang sudah tua, pengen semangat, hidupnya berubah gitu ya, yang nggak ngerti apa-apa, ya kan? Yang nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba pengen hidupnya berubah gitu di Live Good, digoda sama leader yang kurang baik, ya kan? Udah di sini aja, dapat ini, profitnya segini gitu. Kasihan. Nah, maka saya bikinkan materi ini, Bapak Ibu. Nah, tujuannya untuk apa? Mengedukasi saja. Tidak bermaksud menceritakan dan menjatuhkan orang lain. Saya menceritakan pengalaman saya, guys. Ya, maaf. Saya menceritakan pengalaman saya pribadi. Tidak menceritakan siapapun. Ya. Terus model bisnisnya gimana? Model bisnisnya titip uang, janji profit. Jadi kalau ada titip uang, janji profit, nah itu Ponzi. Ya. Terus gimana? Mendingan jauh aja. Mending menghindar. Karena kalau tidak menghindar, nanti bisikannya lembut. Bisikannya lembut. Yang saya bilang tadi, dia masuknya halus banget. Ya. Masuknya halus banget, lembut banget. Gitu. Apalagi kalau yang pinter berkata-kata. Pandai berkata-kata, Bapak Ibu. Terus bagaimana dengan Live Good? Jual produk, jual hak usaha, atau lisensi, atau franchise. Nah, kalau jual hak usaha atau franchise, maaf ya Bapak Ibu. Sebagian orang menganggap Live Good itu sama kayak Ponzi karena jual hak usaha. Tidak benar Bapak Ibu. Tidak benar. Waralaba, sistem franchise itu jual hak usaha Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang nanti Anda dapat informasi dari leader Ponzi, Anda bilang Live Good ini jual hak usaha.
Sekarang saya tanya, ada toko yang warnanya merah, depannya I dan depannya A, itu lisensinya 50 juta Bapak Ibu. Beli lisensinya saja 50 juta. Beli hak usahanya saja 50 juta. Live Good beli hak usahanya cuma 850.000. Nggak ada apa-apanya. Sekaligus nih saya promosi. Sekaligus saya promosi kalau Bapak Ibu mau. Saya punya teman 002 untuk Indonesia yang dia franchise terbesar di Indonesia yang merek depannya A. Yang meng-ACC Bapak Ibu. Yang meng-ACC Bapak Ibu mau punya, saya sebut aja deh namanya Alfa. Lisensinya berapa Pak Ardi? Lisensinya doang, lisensinya aja, beli nama itu 50. Belum yang lain-lain ya Bapak Ibu. Itu 50 juta. Kalau nanti modal itu di atas 500 sampai 1 M. Jadi kalau Bapak Ibu compare Live Good 850.000 nggak ada apa-apanya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ketemu dengan orang nih, ada orang bilang, oh Live Good itu Ponzi. Bapak Ibu punya ilmu ini dulu, punya pengetahuan ini. Ya, oke. Terus itu apa tuh? Sustainability. Apa maksudnya itu? Apa artinya Bunda Sophie? Saya juga gak ngerti itu. Mas Ridho tahu nggak sih Mas? Apa artinya nih Mas? Keberlanjutan. Hah? Keberlanjutan. Keberlanjutan. Oke, keberlanjutan. Oke. Nah, kalau keberlanjutan ini gini Bapak Ibu. Rata-rata bisnis Ponzi itu rata-rata usianya di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Kadang-kadang bisa 4 bulan, 5 bulan aja udah hebat. Setahun aja udah jago tuh kadang-kadang. Ya. Setahun aja udah jago. Kenapa? Itu jago banget tuh. Bisa 4 tahun, 5 tahun. Selama masih ada pertumbuhan orang baru, selama masih banyak orang store uang, nah itu masih aman tuh. Tapi kalau sudah menemukan titik jenuh, nah setelah jenuh orang, gitu, jenuh udah siapa lagi yang mau direkrut, nah itu mentok. Kalau sudah mentok, tarik modal. Ya. Terus kalau bisnis produk, ini jangka panjang Bapak Ibu. Berkelanjutan. Lu kenapa? Karena repeat order. Guys, kenapa Pak Hardi? Karena repeat order. Orang itu pengen ganteng, pengen cantik, itu kudu beli sunblock Bapak Ibu. Perawatan muka, krim siang malam, serum. Di Live Good itu ada produk itu Bapak Ibu. Mau kuat malam Jumat, ada namanya Vitality. Berkelanjutan karena jual produk. Real jual produk gitu. Jadi ada kelanjutannya. Income-nya dari mana? Ingat ya, Live Good itu ada sumber income-nya ada 3. Ya, Live Good itu sumber income-nya ada 3 Bapak Ibu. Tidak mutlak hanya dari produk. Dari hak lisensi saja Anda sudah dapat uang. Hak lisensi. Nah, jadi bedanya sama MLM di sini nih nanti ketemu Bapak Ibu. Nah, besok kita bahas. Live Good PS Binari. Nah, nanti saya akan bedah. Karena saya main binari 10 tahun, 15 tahun saya jalankan bisnis binari. Live Good bisnis murni. Nah, besok kita bedah lagi. Ya, Bapak Ibu yang penting kaya deh, kaya ilmu ya. Belajar dari pengalaman saya dengan hanya 4 slide setiap hari ya. Oke. Terus kalau di Live Good itu ada produk Bapak Ibu. Jadi berkelanjutan. Nah, Live Good itu ada sumber income-nya ada 3. Apa Pak Hardi? Member dari customer beli affiliate, Bapak Ibu dapat income. Dari orang yang bayar bulanan, Anda dapat income. Subscriber. Orang yang beli produk, Anda dapat income. Ini saling terkait loh 3-3-nya ini. Ini keren loh Live Good itu. Belum ada loh Bapak Ibu. Kalau Ponzi hanya dari orang gabung saja Bapak Ibu setor uang. Yang 2 hilang. Hanya 1.
Oke. Kalau MLM hanya satu. Multi level murni itu hanya satu. Apa? Penjualan produk. Binary sama, hanya satu. Penjualan produk. Ketika terjadi penjualan produk, ada bonus pairing, ada bonus sponsor, ada bonus reward, ada bonus titik. Ini penjualan produk. Hanya satu. Live good, 3. Live good 3, Bapak Ibu. Saya ulang ya. Biar ngeh. Biar ngeh nih. Multi level produk hanya satu. Penjualan produk. Untuk naik peringkat tergantung penjualan produk tim. Tergantung berapa produk yang habis terjual. Ini kalau MLM. Baik multi level murni ataupun binari. Hanya satu sumber income-nya. Terus kalau investasi atau Ponzi sama. Hanya satu. Bukan dari produk, tapi dari apa Pak Hardi? Hanya dari orang invest. Hanya satu ini. Cuma satu. Tapi kalau live good ada 3. Dari orang beli affiliate, Anda dapat bonus. Orang bayar subscriber setiap bulan, Anda dapat bonus. Orang beli produk, Anda dapat bonus. Milih mana? Milih 1 apa milih 3? Ayo, yang ngomong 3 lah. 3, yang jawab 3, yang jawab 3. Bapak Ibu semoga sukses di Live Good. Ya, milih mana? Milih 1 apa 3? 3. Hah? 3 ya Bunda? 3 Tuh. lah. Iya. Ya enak milih 3 guys. Ya, milih 3 ya. Kita sepakat. Berarti yang milih 3 mau sukses di Live Good. Ya. 3, 4. 4 nggak ada, Bun. Bunda cantik. 4 nggak ada. 3 doang. Jarinya yang ketel 4 itu. 3. 3. Ya. Keren. Oke. Bapak Ibu, ya. Oke. Kita lanjut. Next anak muda. Slide-nya dikit lagi selesai Bunda Sophie. Oke. Aduh, kenapa ada gambar orang manyun ya kayak gua tadi begini ya Bunda Sophie ya. Nah iya, nggak enak kan dilihatnya. Makanya jangan kayak gitu lagi besok kalau masuk ke ini ya, ke Zoom. Nggak enak kan lihat orang kayak gitu. Ketahuan susahnya. Ini nih yang bikin slide nih bener-bener nih. Aduh, ngeledek nih ya. Yang bikin slide ini ampun dah. Ampun, tobat. Gimana? Tanda-tanda bahaya bisnis Ponzi. Oke, tanda-tandanya. Tidak jelas produk, tidak jelas produknya atau produknya sebagai kamuflase. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus kepada rekrut bukan transaksi real. Ini kedua. Ya. Rekrut, fokus sama rekrut bukan transaksi penjualan produk. Ya. Gitu. Tidak ada edukasi tentang produk. Kalau Live Good kan saya selalu ngomong beli produk. Ya. Terus yang ketiga, kalau Bapak Ibu tuh kalau nggak mau dompetnya kosong tuh kayak digambar itu tuh. Lakinya manyun, bininya nggak ada uang buat belanja. Dia keluarin dompetnya tuh sampai digituin tuh dompetnya. Ah, itu tuh. Sampai dituang. Sampai dituang tuh dompetnya gitu ya. Gitu. Kemarin malam ada yang telepon Dokter Sugeng yang habis kalah berapa puluh juta gitu ya. Ya kayak gitu Bapak Ibu ya. Janji profit per minggu dan per bulan tanpa logika masuk akal. Nah, kita bahas. Ya. Ayo Bapak Ibu kita bahas nih yang poin ketiga. Andaikan bisa 1 hari 1%, kenapa BCA nggak kasih 1 hari 1%? Masuk akal aja guys. Ya, masuk akal aja Bapak Ibu. Anda jangan mau dibujuk rayu sama orang yang punya kepentingan. Saya ulang nih. Ini yang masuk akal aja nih, yang logika gitu, yang logika. Tanpa logika bisnis gitu. Janji profit per minggu per bulan tanpa logika bisnis. Ini bahayanya Ponzi. Mana Pak Hardi? Janji 1%, 2%, 3% sehari atau sebulan, 2 bulan.
Nggak ada. Deposito aja nggak segitu, Bapak Ibu. Itu yang sudah punya aset di mana mana CA, Bank Mandiri. Saya nggak promosi bank loh ya Bapak Ibu ya. Terus bank apa lagi? Bank BNI. Dia punya gedung di mana-mana. Kenapa dia nggak mau ngasih, nggak bisa ngasih? Karena nggak masuk dalam hitungannya. Lo ujuk-ujuk ada orang yang baru Anda kenal atau yang ngaku leader, dia kasih 1%, 2%. Kan ini bujuk rayu Bapak Ibu. Ya kan? Bujuk rayu. Loh Pak Hardi Livkus gimana? Bapak Ibu lihat presentasi saya dari 1 tahun 2 bulan yang lalu, saya pertama sekali jadi pembicara, saya udah bilang, 1 tahun 3 bulan yang lalu saya jadi pembicara di Live Good, di SGR Academy. Mulai pertama saya tampil itu, saya udah bilang, Live Good bukan investasi. Saya sudah ngomong Bapak Ibu. Jadi kalau ada leader ngomong Live Good investasi, Anda salah paham. Belum mateng ilmunya. Ayo kita belajar lagi, ya, gitu. Hati-hati. Kalau ada yang bilang bisa ngasih 1%, 2%, 3%, ya, BCA saja, Bank BRI saja, Bank BNI aja nggak mampu dan nggak mau, Bapak Ibu. Itu asetnya Bank udah di aja mana-mana. 14% per tahun Hah? deposito. Berapa, Untuk Nek? bank aja 14% per tahun, Coach. Itu deposito. Mau 1 miliar, 2 miliar, 14% dibagi 12 bulan. Berarti cuma 1% lebih sedikit 1 bulannya gitu loh. Nah, iya. Jadi ujuk-ujuk Bapak Ibu terbujuk rayu dengan yang tidak ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu harus punya ilmu ya. Ini terutama orang-orang kampung yang saya kasihan. Sampai jual sawah, jual motor, gadein motor. Ya Allah, kasihan saya. Kemarin tuh sampai ada nangis-nangis. Tidak ada refund atau jaminan produk nyata. Live Good itu jaminannya garansi loh. Money back garanti 100% uang kembali. Enak banget lo jalanin Live Good itu Bapak Ibu. Ya. Terus tidak ada transparansi sistem pembayaran. Karena apa? Perputaran uangnya itu dari member itu, Bapak Ibu. Nih, Livegood gimana? Livegood ada sistem perputaran uang dari member itu ada. Dengan cara apa? Dengan Anda punya dolar, Anda untuk mendaftarkan member baru. Itu perputaran uang dari member itu. Ada memang Livegood. Tapi Anda jangan salah, Livegood juga ada fasilitas terkonek dengan perbankan internasional. Dari mana Pak Hardi? Bapak Ibu bisa bikin ATM internasional yang berlogo Visa dan Master. Dolar Anda laku. Kalau di dunia investasi, dolarnya itu dolar abu-abu, Bapak Ibu. Saya ulang nih. Dolarnya dolar abu-abu. Yang dolarnya itu nggak bisa ditukar jadi rupiah, Bapak Ibu. Lo kok Pak Hardi tahu? Gue udah pengalaman, guys. Gue udah pengalaman. Dolarnya itu nggak bisa. Kalaupun bisa, jarang banget, Bapak Ibu. Jarang banget. Dan butuh proses panjang dan betul-betul perusahaan itu sudah beberapa tahun tahan. Bener Pak Adi? Iya. Yang kemarin yang di belakangnya ada 89, yang belakangnya itu ada 89-nya. Itu aja bodong, Bapak Ibu. Itu aja ternyata dimainkan sedemikian rupa cantiknya. Bentuknya cuma demo aslinya. Aslinya cuma akun demo, Bapak Ibu. Tapi dibikin cantik. Sampai bikin gedung loh di Jakarta. Bikin gedung di BSD, Bapak Ibu. Gedungnya sudah bangun setengah, hampir 10 lantai. Tapi belum jadi, baru kerangka. Yang di depan sudah beli. Terus dia beli lagi di PIK. Sampai jadi. Tapi ternyata setelah dipelajari, ternyata itu pun tidak real, Bapak Ibu. Oke, fokus dengan tulisan yang hitam. Ponzi itu manis di awal. Nah, kan sama kayak minum sirup. Warna slide-nya warna oranye ya. Minum Ya, sirup ujung-ujungnya stroke. ya. Pahit di akhir. Iya.
Banyak yang jadi korban yang diam karena malu. Diam karena malu. Banyak korban diam karena malu, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini ilmu. Saya tidak cerita siapapun. Saya tidak cerita siapapun. Saya cerita pengalaman saya, Bapak Ibu. Saya tidak pandai, Ayah Bunda. Karena saya, jujur aja, karena sudah terlalu kenyang hidup karena tidak pernah kerja. Saya tidak pernah kerja dengan perusahaan orang. Jadi pengalaman jadi pembisnis itu kenyang. Tidak pernah kerja dari ikut orang tuh nggak pernah. Jadi pengalaman bisnis tuh luar biasa yang saya alami dan saya full, betul-betul full untuk bangun diri saya sendiri dan untuk ke organisasi saya sendiri. Tidak pernah membesarkan usaha orang lain itu nggak pernah. Gitu. Jadi Pak Riko tahu ya karena punya pengalaman. Pengalaman saya pribadi ya. Saya tidak cerita siapapun ini. Mohon izin, mohon maaf. Ya. Oh, tenang kawan, Bro. Hormat guru. Ya. Oke, lanjut. Next. Anak muda, next anak muda. Ah, ini live good. Ya. Ini live good. Wah, saya itu loh kalau cerita live good itu paling seneng saya. Paling semangat. Mana makanya saya Bapak Ibu lihat tuh konten-konten saya kan. Saya semangat banget Bapak Ibu. Ada leader saya tuh. Ada beberapa leader saya tuh telepon saya sampai nangis Bapak Ibu. Ya, jujur. Dia sampai nangis gitu ngelihat organisasi saya turun gitu. Sampai nangis, sampai sedih. Saya bilang, Bapak Ibu, saya lo nggak apa-apa. Saya lo nggak apa-apa. Saya lo santai-santai aja. Saya banyak loh Bapak Ibu ditelepon sama leader-leader saya. Dan beberapa orang leader tuh telepon saya sampai nangis dia Bapak Ibu. Saya heran sama Pak Hadi kok kuat ya. Saya bilang, lo mau diapain? Oh, saya jadi pengusaha bukan sehari dua hari. Ketahanan hidup saya itu bukan setahun dua tahun, Bapak Ibu. 35 tahun jadi turun naik dalam hidup itu udah biasa. Nah, mental leader begitu turun nggak tahan dia kabur, Bapak Ibu. Mental leader begitu nggak tahan dia kabur. Saya enggak, Bapak Ibu. Ya, saya berusaha ya, insya Allah saya akan temani ayah bunda semuanya. Ya, saya akan temani ayah bunda semuanya. Nah, demi Allah Bapak Ibu, saya nggak bohong. Ada beberapa leader nih, laki-laki atau perempuan, dia telepon saya sampai nangis. Ngelihat organisasi saya turun. Ya, beneran. Saya nggak bohong Bapak Ibu. Tuh. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak terbiasa atau mungkin mereka sudah terbiasa lalu ngelihat perjuangan kita Bapak Ibu. Ya. Sampai ini ada satu leader nih. Dia bilang begini. Dia kalau telepon saya tuh nangis. Gua nggak tega sama lu. Gua nggak tega. Gua ngeliat pengorbanan lu kayak gini. Gua nggak tega sama. Sampai begitu Bapak Ibu. Gitu. Itu cowok loh. Cowok loh. Kalau ngomong itu berapi-api. Nah, tapi saya happy aja guys. Happy guys. Ya. Udah nikmatin aja hidup. Ngapain Bapak Ibu. Nah, proses hidup itu ada turun naiknya. Nanti malam kan malam Jumat nih. Ya. Malam Jumat. Jangan lupa bersihin kasurnya. Bersihin bersihin sarungnya, sprimbednya ya. Jangan lupa. Kalau naik aja nggak turun-turun gimana? Kalau naik aja nggak turun-turun gimana? Walaupun saya sedih loh Bapak Ibu cerita ini ya. Ya. Kalau orang naik aja tapi nggak turun-turun gimana? Nggak Enggak, enak guys. Hah? tinggal. Duh, Enggak ya ayo. teman-teman tuh ya Bapak Ibu. Mau saya aja happy Bapak Ibu. Saya, aduh, ya, ya happy happy aja ya, gitu. Kita happy aja Bapak Ibu ngapain? Nah, turun berarti Allah memberikan pelajaran buat kita untuk kita menjadi lebih kuat. Turun Allah sedang menguji kehidupan kita untuk tahu ternyata turun itu nggak enak. Itu. Dan biar Ya. jangan sombong. Biar jangan sombong gitu. Jadi Bapak Ibu happy aja guys. Ya, guys. Happy aja.
Udah, santai aja ya. Gitu, kita happy-happy aja nggak apa-apa. Yang penting masih semangat, masih mau ngisi Zoom. Ya, coba Bapak Ibu. Loh, saya loh sampai hari ini masih bingung loh. Mau nyari pembicara pada kagak mau. Ya, pada kagak mau. Keder saya. Pada kagak mau dan pada kagak siap. Pusing nggak? Pusing. Memang dikira nggak pusing Bapak Ibu? Pusing saya juga. Nah, tapi ya sudah nggak apa-apa. Saya masih semangat kok. Nggak siap, saya masih siap. Tenang aja. Tenang Nggak kok, siap, selalu Bunda siap. Sophie masih siap. Udah happy aja, Iya. guys. Nah, itu. Bunda Sophie masih siap kan? Oh, selalu siap. Ong Timbang Iya, suruh ngomong sambil ngopi, sambil ngetes, sambil nyusul. sambil nyusul ya. Iya, Bapak Ibu. Happy aja ya, happy aja udah. Tenang aja. Kita bikin nyaman di Live Good ya. Kita bikin nyaman, kita bikin happy. Mimi cucu. Iya, bener ya. Gitu. Nih kita bacain Live Good nih, Live Good, Live Good. Terjual di 200 negara dengan pengiriman langsung ke rumah. Kan keren Bapak Ibu. Ya, keren loh. Produk bukan hanya untuk bisnis tapi dipakai pribadi. Nah, ingat nih, dipakai pribadi dan jadi langganan per bulan. Komisi dibayar tiap minggu. Ya kan? Kurang enak Dibayar apa? tiap minggu. Hah? Sekarang saya tanya, pernah nggak Bapak Ibu tidak mendapatkan komisi, Anda nggak dibayar atau telat sampai sebulan? Nggak pernah. Iya kan? Nggak pernah. Nggak pernah di Live Good Bapak Ibu. Atau pernah nggak Bapak Ibu dengar? Live Good servernya maintain. Nah, Nggak pernah. ayo. Saya mau tanya. Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Live Good servernya maintain. Nggak ada guys. Di kapal sebelah tuh yang di sebelah lagi maintain. Tuh, Bu Arta WD bilang. di kapal sebelah, maintenance-nya berkali-kali tiap minggu. Iya, habis itu nggak bisa di withdraw. Iya, nunggu nunggu di withdraw 1 bulan, habis itu suruh tutup poin, nggak kemakan tuh uang. Iya, oke, ya. Komisi dibayarkan tiap minggu, ada sistem metrik, sumber bonus leader, tanpa stok paksaan, ya, gitu. Terus tanpa janji, ya, murni afiliasi, murni hasil. Live Good bukan skema cepat kaya. Nah ini, Bapak Ibu perlu ingat ini ya, ingat ini nih, ingat kata-kata ini nih, yang bawah nih, yang bawah. Live Good bukan skema cepat kaya, tapi kendaraan cerdas untuk berpenghasilan berkelanjutan. Nah, gitu. Saya tuh kalau sama timnya Mbak Sodik tuh, tanpa protes, tanpa apa lagi kemarin dia ngomongnya. Aduh, lupa saya. Tuh Mbak Sodik tuh kalau ngomong tuh, ada aja kata-katanya bingung saya Bapak Ibu. Saya tuh nggak pandai berkata-kata. Live Good bukan skema cepat kaya, tapi kendaraan cerdas untuk berpenghasilan berkelanjutan. Nah, oke, selesai materi kita. Ya, masih ada Mas. Nah, ini terakhir. Ya, ini terakhir. Selalu ingat, Ponzi jalan buntu, affiliate Live Good jalan bertumbuh. Ya, Ponzi jalan buntu, affiliate Live Good jalan bertumbuh. Bisnis Ponzi cepat naik, cepat tumbang. Kan cepat tuh kayaknya cepat Bapak Ibu. Kayak orang minum sirup. Ya, cepat kayanya memang. Loh Pak Hardi di Live Good cepat kaya. Bapak Ibu, nah Bapak Ibu jangan lihat saya. Saya kerjanya 24 jam mikirin Live Good. Berhenti itu cuma tidur doang. Berhenti mikirin Live Good itu cuma tidur doang. Gitu. Tidur doang. Pagi, siang, malam itu waktu saya untuk Live Good. Sudah nggak mikirin yang lain Bapak Ibu. Dan saya sudah tidak terima tamu leader prospek saya Bapak Ibu. Saya ulang ya. Saya sudah tidak terima tamu leader prospek saya. Makanya kalau saya di Jakarta Bapak Ibu, leader tuh nggak ada yang mau deket. Nggak mau ada yang berani datang. Kenapa? Ya, kenapa Pak Hardi? Karena dia tahu kalau Hardi orangnya fokus.
Hardi itu orangnya fokus, Bapak Ibu. Leader-leader Jakarta udah tahu. Leader-leader Jakarta, Bapak Ibu, yang orang Jakarta pasti paham. Ya, pasti paham. Dia udah tahu. Dia sungkan datang ke rumah saya kalau saya lagi megang perusahaan. Nggak bakal lu sanggup goyangin Hardi. Udah mereka udah tahu. Makanya di rumah sama kayak Dokter Ido. Dokter Ido tuh kan bilang, saya nggak punya teman. Temennya siapa? Temennya cuma Haris, Rizky, Wahyu, sama Dokter Sugeng. Bener. Sama-sama seperti saya, Bapak Ibu. Teman banyak, tapi mereka tidak mau datang dan tidak mau prospek saya. Mereka tahu saya orangnya punya prinsip. Saya orangnya punya prinsip, Bapak Ibu. Oke. Affiliate Live Good bertahap naiknya tapi bisa diwariskan. Pilih bisnis yang kamu tenang tidur atau yang cemas ditagih member. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini kata-katanya agak sedikit agak menyeramkan Bapak Ibu ya. Leader Ponzi itu hidupnya nggak tenang Bapak Ibu. Loh kok Pak Hardi tahu? Loh saya udah ngalami. Saya cerita saya loh Bapak Ibu ya. Saya cerita saya. Leader Ponzi itu hidupnya nggak tenang. Sekalipun tenang itu cuma di sini. Loh kenapa? Di sini berlawanan. Hati lo nggak bisa bohong. Hati lo nggak bisa bohong Bapak Ibu. Saya ulang ya. Hati itu nggak bisa bohong. Hati nggak bisa bohong. Satu. Yang kedua, kebayang nggak kalau orang kampung nggak punya uang, uangnya itu-itunya doang. Dia nggak punya uang, saking ingin hidupnya berubah, saking ingin dapat kata-kata manis dari leader, dia gadaikan motornya. Sudah nggak punya uang, motornya tergadai, ternyata bisnisnya scam. Doanya, saya ulang, doanya orang yang terzolimi itu mustajab. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya saya menderita panjang. Menderitanya panjang Bapak Ibu. Panjang. Jadi kalau dibilang panjang banget, itu gara-gara itu Bapak Ibu. Dan lama, Dan panjang dan lama, tersiksa. panjang dan lama. Itu menderitanya panjang karena ini. Orang kampung yang nggak punya uang, uangnya segitu-gitunya, uangnya cuma segitu-gitunya saja karena ingin hidupnya berubah, ingin dapat 1%, 2%, perusahaannya scam, akibatnya kita disalahin. Saya ulang, kita yang disalahin. Padahal kita nggak salah. Saya ulang ya, leader itu tidak salah. Yang salah perusahaannya tutup, perusahaannya kabur. Akhirnya yang jadi korban leader. Yang dikudak-kudak leader. Yang dikejar-kejar leader. Yang hidupnya nggak tenang leader. Yang dapat doa dari orang yang terzolimi leader. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Si Hardi ini, Hardi. Tobat. Tobat Bapak Ibu. Tuh. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena merasa tidak nyaman. Kita nggak salah, kitanya nggak salah. Karena perusahaannya tutup, perusahaannya scam, perusahaannya kabur. Kitanya yang diudak-udak. Ini video saya jangan dipotong ya Bapak Ibu. Ya. Kitanya nggak salah, yang salah perusahaannya kabur. Perusahaannya kabur, perusahaannya menghilang. Websitenya udah nggak bisa diakses. Akhirnya leadernya jadi korban. Akhirnya leader hidupnya nggak tenang, jadi keder. Nah, itulah sebabnya kenapa saya memberikan edukasi ini, Bapak Ibu. Karena apa? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Ya, jadi milih mana? Masih ada lagi Mas slide-nya Mas? Mas ganteng? Oke, ya Bapak Ibu, saya buka pertanyaan buat satu orang saja.
karena udah setengah 11. Satu orang saja. Ya, saya silakan. Ada yang mau tanya buat satu orang aja ya. Silakan Bapak Ibu bilang saya di typingan ya, biar nanti dibuka sama Mas Rido. Silakan yang mau bertanya, terutama yang masih pernah kesel sama Ponji. Ayo, tanya. Kayaknya Bunda Sofi mah Clear. timnya Yusuf banyak banget ya, Bun. Aku juga dong. Apa? Coach dulu. Teman ayahnya sampai jual motor. Barusan kau tadi ngomong gitu aku jadi ingat. Nangis istrinya. Aduh Mbak, motorku udah di scam. Saya juga baru tahu. Aduh, sampai detik ini saya belum ketemu sama orang itu. Beneran. Saking nggak enak Oke, hati. bertanya yang lain boleh. Oh, bertanya Yang yang mau lain boleh. tanya. Ya, Karena ayo nggak ada silakan. yang nanya, silakan. Boleh, satu orang ya, Bun. Silakan. Ya Silakan. silakan yang mau tanya. Ah, Bu Budi, Pak. Silakan Bu Budi. Wah, ini mah guru saya, ini mentor saya. Aduh, Ah, ini gimana, mah ibu Bun? keren. Silakan Bu Iya, Budi. terima kasih ya Bu atas waktunya buat saya. Ini Pak Hadi, saya mau tanya, sebenarnya masalahnya nggak besar sih ya, cuman bikin mengganjal saja ya Pak. Jadinya gini Pak, ada mitra yang waktu bergabung itu dia semangat sekali Pak, bikin promosi gitu ya, semangat tuh. Nah terus setelah sebulan lebih dia berpromosi tapi tidak ada yang closing Pak. Nah akhirnya dia seperti frustasi gitu ya Pak ya, tidak berpromosi lagi. Nah yang jadi masalah gini Pak, dia tuh bergabung di awal bulan Mei. Nah otomatis kan setelah bulan Juni kan dia sudah sebulan ya Pak. Nah sampai akhir Juni dia tidak bisa membayar pemeliharaan toko. Nah kalau menurut saya dia bukan tidak bisa bayar pemeliharaan toko ya Pak, tapi memang tidak mau membayar. Nah yang jadi masalah dia tetap mau ikut bisnis ini Pak. Padahal dia tidak bisa membayar pemeliharaan toko Pak. Mungkin bukannya nggak bisa ya Pak, tapi memang nggak mau bayar karena belum berhasil gitu Pak. Jadi gimana Pak? Sudah Pak, begitu saja Pak. Terima kasih. Bunda keren banget sih pertanyaannya. Saya tuh loh, kalau kalau sama Bunda tuh, sama keluarga Bunda tuh, saya luar biasa loh. Kemarin adiknya Bunda tuh luar biasa. Keluarganya keluarga hebat ya. Oke, baik. Itu pertanyaan yang bagus banget, mewakili semuanya. Ya, Bunda harus dipahami ya. Itu pertanyaan keren tuh, pertanyaan keren. Nggak ada Ya, suaranya. ya. Bunda jelas ya, suara saya jelas Bun. Nggak ada suaranya nih. Jelas, jelas. Di saya jelas. Ya, ini pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagus. Ya, mewakili saya Bun. Wah, bener kan? Bener, Bu Dodi pintar banget. Ini mewakili semuanya. Ya, teman-teman, ayah bunda semuanya. Ini saya omongin ya. Ini pertanyaan yang paling bagus pagi hari ini. Jadi memang kalau pagi itu kita buka forum tanya jawab. Ya, ya, kita buka forum tanya jawab. Nah, Bapak Ibu, apa kaitannya dengan Bapak Ibu bayar atau tidak bayar? Ini yang penting dulu. Ya. Kalau mau masih bertumbuh, masih mau berpromosi, nggak apa-apa. Kan hak toko itu seumur hidup. Berapa, Bun? Hak toko itu berapa lama, Bun? Seumur hidup. Nah, jadi hak toko itu seumur hidup. Hak toko itu seumur hidup. Nah, ini harus dipahami ya. Harus dipahami, hak toko itu seumur hidup. Nah, tapi ada tapinya. Pak, bagaimana kalau saya masih mau berpromosi? Promosi aja, nggak apa-apa. Prospek aja nggak apa-apa. Ya, Bunda. Bu Budi, jelas ya. Ya, Kalau mau berpromosi, promosi aja. Mau prospek aja, nggak ada masalah. Tapi dia harus paham konsekuensinya. Konsekuensinya apa, Pak? Konsekuensinya begini. Ini kalau dia rekrut orang, lalu dia ada orang bergabung, itu nggak bisa.
Saya ulang ya. Ternyata dia sudah berpromosi, ada orang mau bergabung lewat dia. Nah, itu akunnya tidak bisa mensponsori. Oh. Nah, jadi bisa mensponsori akun itu kalau dia sudah bayar $10. Jadi kalau dia mau promosi silakan, nggak ada masalah. Jadi dia tidak bisa menggabungkan orang. Itu yang pertama. Jelas, Bun? Ya. Oke. Itu yang Nah, terus pertama. itu dong Pak, jadi percuma juga dong. Kan dia nggak bisa membuka toko di bawahnya ya Pak, karena kan gini Pak, kalau menurut saya Pak ya, Buka dia toko itu bisa, dia buka bukan, akun bisa. Buka akun bisa. oh bisa, oh Buka bisa enggak Pak, jadi kalau menurut saya dia itu bukan nggak bisa bayar ya Pak, tapi tidak mau membayar. Padahal dia sudah paham. Artinya bahwa denyut nadi Lifegood ini adanya di 170 kan Pak ya. Nah, karena gini Pak, itu kan masuk awal Mei sampai dengan akhir Juni. Otomatis kan dia bekerja ya Pak. Masa uang 170 aja dia nggak bisa mengusahakan? Kan jadi bikin saya bingung juga gitu loh Pak. Ini gimana gitu loh. Dari kemarin tuh mengganjal banget di hati saya Pak. Oh ya udah. Makanya nanti kasih ilmu ini, Bunda kasih tahu, sampaikan ke dia. Kalau nggak nanti suruh ikut Zoom. Kalau nggak ikut telekonferensi, panggil saya ya. Nggak mau, Pak. Udah nggak mau Oh, Zoom, udah nggak mau ikut telekonferensi, dan udah nggak mau. Kalau sekarang kayaknya udah nggak berpromosi deh. Udah nggak mau deh, Pak. oh, kalau nggak mau ya sudah ditinggal. Bunda nggak bisa. Iya, Pak. Nggak apa-apa, ya. Nah, tapi Bunda harus tahu nih ilmunya. Harus tahu ilmunya. Jadi kalau dia dapat orang, kalau dia berpromosi di media, dia dapat orang berpromosi di media, lalu kalau dia mau mendaftarkan orang kan dia dapat bonus 400.000. Iya. Nah, dia keluarkan aja $10 nanti bisa masukin orang. Paham ya, Bun? Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Nah, Paham. jadi contoh gini. Dia 4 bulan nggak bayar. 4 bulan nggak bayar. Di bulan kelima ada orang yang mau gabung. Nah, dia bayar dulu $10. Oke. Bayar dulu $10, baru daftarkan orang ini. Nah, berarti kan masih ada untung. Bener nggak? Iya, Pak. Ya, kan dapat bonusnya 400.000, keluarnya 170. Berarti masih ada lebih 200 lebih aja, 300, hampir 300, 200 lebih lah ya. Masih ada untung. Paham ya, Bun? Iya, Pak. Benar, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia tidak bayar, ketika dia tidak bayar 170, itu algoritmanya ngacak. Algoritma itu kan robot, itu robot. Jadi itu bukan data yang diinput oleh Nader Hasan atau Ben, itu nggak gitu. Jadi ketika dia tidak bayar, ini efek ya Bapak Ibu. Ini buat teman-teman semua. Ya, saya punya tim dan saya punya beberapa akun, kurang lebih ada 7 sampai 8. Ada 7 sampai 8 itu ada akun saya yang punya income itu di atas $70 per bulan. Bayar $10 dapatnya $70. Itu ada beberapa akun saya. Dan tim saya juga ada beberapa. Sampai hari ini sudah 1 tahun lebih. Saya ulang, sudah 1 tahun lebih dia gabung sama saya. Dia cuma bayar $10 tiap bulan. Dia dapat tidak kurang dari 500.000 satu bulan. Kadang-kadang 1 juta, 1,5 juta. Itu ada. Ya, itu ada. Nah, maksud saya ini jangan apa namanya? Jangan diikutin cara ini. Maksudnya cara cuman mau bayar $10 aja nggak mau bertumbuh, jangan. Itu cara yang tidak kurang baik. Tapi kemungkinan dapat uang ada. Nah, efeknya kalau dia tidak bayar, itu algoritmanya Livegood itu error, nggak bisa ngebaca. Ya, algoritmanya error. Jadi ketika yang harusnya dia dapat spillover, dapat metrik mau masuk ke jaringan dia spillover, itu nggak bisa masuk. Nah, ketika tidak bisa masuk, untuk masuk lagi itu butuh waktu. Kegambar ya, Bun? Iya, Pak. Nah, Jelas, Pak. jadi butuh waktu untuk dia bisa masuk lagi spillovernya. Apalagi kalau Bapak Ibu jaringan upline-nya aktif. Contoh kayak Bu Yuli, ya, upline-nya aktif. Kayak Pak Wahyu, itu upline-nya aktif.
dan Bapak Ibu punya leader yang jago sponsor, itu kemungkinan Anda dapat bonus metrik besar kemungkinan. Gitu. Ya, kalau Bapak Ibu dapat leader yang jago sponsor. Nah, terus Bapak Ibu, apalagi Pak selain algoritmanya error? Untuk masuk lagi itu tidak mudah. Nah, dari spillover itu akan masuk lagi itu nggak mudah. Kenapa? Robotnya udah ngebaca ini tidak disiplin. Nah, pentingnya bayar 1 tahun, ini pentingnya bayar 1 tahun, algoritma itu tidak berubah-ubah, Bun. Sama seperti orang ngonten. Kalau orang ngonten hari ini ngonten, besok ngonten, besok. Enggak, itu algoritma error tuh. Paham ya, Bun? Nah, jadi kalau orang ngonten hari ini ngonten, besok enggak, nah itu algoritma error. Jadi ngebacanya nggak mulai lagi dia, reset lagi dia. Nah, itulah yang hari ini kenapa kita harus bayar 1 tahun. Kalau kita bayar 1 tahun itu sudah terbayar, jadi tanggalnya itu tidak berubah. Nah, kalau tanggalnya tidak berubah, kemungkinan dapat metrik itu ada kemungkinan. Ada kemungkinan dan algoritma nggak error, Bapak Ibu. Kalau kita bayar bulanan, contoh kita bayar tanggal 15, kadang-kadang lewat tanggal 20, nah itu algoritma error. Nah, makanya saya sarankan hari ini, yang hari ini datang nih, hari ini datang 175 orang, kalau bisa bayar tahunan semua akunnya. Gitu. Kita nggak tahu kita dapat spillover kapan dan dari mana. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat apa Pak Hardi? Produk. Kalau kita tidak bayar $10, berarti harga produknya harga retail. Nah, jadi beli barangnya jatuhnya harga retail. Lebih mahal. Jelas, Bun? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau tanya? Ada Masih satu ada nggak? lagi, ada ini mewakili karena kan kita pembahasannya tentang Ponzi. Kayaknya ini orang-orang Ponzi nih yang nanya, kayaknya. Pertanyaan dari Bapak Arif Jakarta ya, katanya ada kemungkinan enggak Pak Hardi, mitra saya bertanya, ada kemungkinan enggak Livegood itu suatu saat akan scam gitu katanya, Coach. Silakan, Coach. Itu pertanyaan dari Pak Arif Jakarta. Tuh, Berarti Bapak. kan itu orang Ponzi yang belum yakin gitu loh, iya kan? Enggak. Yuk, mau scam-scamnya dari mana? Apanya yang scam, Pak? Saya mau tanya, apanya yang scam? Coba, Bapak buka deh mute. Nah, itu katanya Mute. apakah suatu saat Coba. akan Yuk scam? kita dialog. Pertanyaan dari mitra. Yuk kita dialog. Apanya yang scam? Ya. Ayo Pak, coba. Bapak buka. Nah. Tuh, Pak Arif Jakarta, yuk kita ngobrol. Bapak udah member kan? Udah member, ya. Nah, ya, coba. Ya, Assalamualaikum Pak Hardi. Waalaikumsalam. Wah, Bapak ganteng sekali Pak Arif. Gimana Pak? Biasa. Oke. Saya profesi lawyer ya di Jakarta. Dan Ya. saya belum pernah ikut bisnis seperti ini, seumur hidup belum pernah. Jadi Masya saya baru Allah, keren banget. Ya Allah, keren banget. Lawyer mau ngerjain bisnis kayak gini, keren banget Pak. Iya, saya tertarik dan saya sudah pelajari seluruh channel di YouTube. Saya lihat Coach Hardi, Dr. Sugeng, semua saya tonton. Kemudian baru saya putuskan bergabung setelah melakukan penelitian itu. Nah, kemudian ketika saya diskusi mengajak rekan saya untuk bergabung, mungkin rekan itu pernah bergabung di bisnis Ponzi. Kebetulan dia dosen ITB ya. Saya berharap dia bergabung karena pengaruhnya besar, karena dia membawahi banyak mahasiswa dan dia juga pengurus alumni ITB nasional. Ya, dulu saya gabung juga sama Pak Hatta Rajasa. Nah, kemudian pertanyaan beliau itu cuma satu, Pak Arif, tolong tanyakan, adakah kemungkinan sistem Livegood affiliate ini secara sistem ya, sistem IT bisa scam? Terus saya jawab sederhana aja, secara sistem KPU aja bisa bermasalah, saya bilang. Tapi kalau bisnis ini kalau saya lihat
dia e-commerce, jadi bukan bisnis Ponzi. Dia bukan bisnis yang mengandalkan hanya aplikasi, tapi ini adalah e-commerce seperti Lazada, Shopee, seperti itu. Jadi tentu pengamanan sistemnya, security sistemnya, ya namanya e-commerce itu lebih kuat dan produknya itu nyata real, bukan produk yang main brosur-brosur ya, ada yang jual mobil, jual apa, tapi produknya nggak jelas gitu. Kalau bisnis di Live Good ini produknya nyata dan Anda bisa lihat video-videonya yang versi Amerika, yang versi Turki, versi berbagai negara di YouTube itu ada. Tidak hanya Indonesia gitu. Nah, itu satu. Sehingga pertanyaan beliau itu saya tanyakan di sini. Nah, terus ada yang pertanyaan kedua. Pak Arief, saya mau gabung, tapi saya ini bukan tipe orang yang bisa ngajak-ngajak member gitu, karena saya orangnya pasif, tapi paling saya mengkonsumsi aja nih. Ya ini seorang artis ya, teman saya yang saya ajak gabung. Kebetulan kemarin kami teleponan dengan Dr. Rido juga bertiga dengan artis tersebut, artis senior ya. Kebetulan dia teman saya. Saya mau berlangganan ini, beli produk ini, tapi saya ya maaf saya nggak bisa ngajak-ngajak orang gabung Pak Arief. Apakah bisa? Terus kita jawab bisa. Ya Mbak sebagai pelanggan aja dan dapat harga diskon, harga bagus gitu dibanding tidak jadi member. Ketika saya kasih link saya untuk dia bisa belanja produk kesehatan, produk kecantikan dan lain-lain gitu. Itu aja sih Coach. Kalau saya pribadi sih sudah meneliti, sudah menganalisa bisnis ini. Kebetulan kakak kandung saya yang mengajak saya bergabung di sini. Saya berpikir mustahil kakak saya menjerumuskan saya, Kak Elviani ya dari Dumai. Ya kemudian saya juga sudah kontak dengan Dr. Sugeng berkali-kali, kemudian dengan Dr. Rido ya sebagai yang di atas saya langsung, Dr. Rido. Alhamdulillah saya sudah paham banget. Tapi karena saya baru seminggu lah bergabung di sini dan sudah bronze sekarang, ya saya berpikir saya harus jawab pertanyaan teman saya itu. Maka saya tanyakan di sini supaya saya tidak salah menjawab gitu loh. Itu aja sih Ya, Coach, terima kasih banyak. baik, baik Pak, terima kasih. Keren sekali ya Bapak, luar biasa. Waduh, terima kasih masukannya luar biasa. Baik Pak, makanya tadi saya mau tanyakan, ya yuk kita pengen tahu skemnya dari mana gitu. Nah gini Bapak ya, Bapak Ibu semua ini pertanyaan yang mewakili, beri dulu apresiasi ya buat Bapak ini luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa. Saya coba bantu jawab Pak, saya bantu jawab. Kalau scam di perusahaan, kalau mau tutup bisa saja. Scam tutup Live Good ya, tutup. Amit-amit kita nggak minta ya. Kalau itu terjadi gempa, bencana, atau apa, amit-amit kita nggak minta. Nah, kalau itu bisa-bisa saja. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang bisa menjamin ini abadi. Nah, yang dimaksud scam secara sistem itu adalah overpay. Nah, ini Bapak Ibu harus paham. Ya. Nah, kenapa Ponzi itu scam? Karena dia overpay. Overpay, satu. Yang kedua, memang niatnya mau ngerampok. Loh, kok begitu Pak Ardi? Bapak Ibu. Saya nih punya teman Bapak Ibu, dari Pulau Jawa sampai Jakarta sampai Bekasi. Itu ada yang bilang begini loh. Teman saya ya Bapak Ibu, teman saya pribadi. Ini saya cerita. Saya Pak, kalau mau main Ponzi, saya ngomong dulu sama ownernya. Kamu mau berapa lama mainnya? Itu ibu-ibu loh Pak. Itu ibu-ibu loh. Loh, saya lagi saum sekarang. Saya lagi saum nih demi Allah ya. Demi Allah, demi Rasulullah. Itu ibu-ibu loh. Yang ngomong sama saya itu ibu-ibu. Sahabat saya Bapak Ibu. Dia terkenal ratu. Ya. Saya datang ke tempat dia berkali-kali. Dia masih cinta sama Live Good. Tapi hatinya belum klik banget. Sudah 95%. Ya. Dia bilang begini. Saya kalau main Ponzi, saya tanya dulu nih sama foundernya.
Kamu mau berapa lama? Tapi nanti semua ring 1 saya duitnya balikin ya. Gitu Bapak Ibu. Makanya saya tuh kalau ada leader nih teman-teman gitu ya. Aduh saya cuman ketawa Bapak Ibu. Terus leader saya teman saya di Pulau Jawa, di Jawa Bapak Ibu ya. Teman saya di Jawa Tengah ya, teman saya di Jawa Tengah, terus Surabaya, Jawa Timur. Itu mereka sama Bapak Ibu. Pelakunya dari Malaysia tapi mereka jadi kaki tangannya. Mereka tanya dulu, kamu mau berapa lama main ini? Oh, 4 bulan atau setahun. Nanti kalau sudah lampu kuning kamu kabarin saya ya. Ya. Nanti kalau sudah lampu kuning dia tarik itu modalnya semua. Yang jadi korban siapa? Yang jadi korban di bawahnya Bapak Ibu. Lo yang ngomong siapa? Itu sahabat saya sendiri Bapak Ibu. Saya lagi puasa nih sekarang. Jadi versi skemnya itu karena memang niatnya mau ngerampok. Satu. Ya. Versi yang kedua, overpay. Nah, kalau live good, saya bilang ya, saya ulang. Nah, ini agak mendalam karena kan ini yang tadi nanya ini kan pengacara nih, lawyer. Jadi saya harus jelas, ya. Nah, versi yang kedua itu adalah overpay, Bapak Ibu. Jadi karena sudah bayar bonusnya makin banyak, orang gabung makin banyak, pembayaran bonusnya sudah maksimal, overpay dia. Nah, perusahaan itu untungnya sudah sedikit, dia tahan, dia kabur. Scam udah. Ya, tuh. Terus overpay. Nah, sekarang saya tanya, live good. Live good overpay? Enggak. Ada batasan income-nya. Live good itu ada batasan income. Dari mana, Pak? Dari 850.000 atau $50 yang dibagikan ke kita hanya 82,5%. Enggak lebih. Kalaupun lebih hanya 85 aja paling. Sama biaya biaya karyawan segala macam itu 85. Masih ada sisa 15%. Buat perusahaan. Angkanya real Bapak Ibu. Angkanya real. Dari mana hitungannya? Dari generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, sampai generasi ke-10. Itu bisa dihitung. Kalau binari itu nggak bisa. Kalau binari itu, kalau pairingnya sudah di bawah, sudah melebar, itu tingtongnya bisa berkali-kali. Nah, itu nggak bisa. Itu gamblingnya tinggi kalau binari. Nah, karena rata-rata binari itu umurnya berapa tahun? Umurnya rata-rata 4-5 tahun, maksimal 6 tahun. Kalau mampu bertahan itu indeks. Ya. Kalau binari bisa bertahan sampai 6-7 tahun, atau 8 tahun, 9 tahun, itu indeks. Indeksnya gede. Ya, contoh. Bonus pairingnya 50.000. Tapi dia terima itu cuma 30. Karena apa? Yang 20-nya tuh indeks. Nah, ini kamuflase. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi kena indeks. Terus apa lagi? Plus out. Nah, kalau live good nggak ada. Kenapa? Karena kita dibatasi sampai 10 generasi. Tidak mungkin overpay dia. Perusahaan itu nggak mungkin overpay. Jadi kalau mau tutup kan ada alasannya. Tutupnya apa? Kalau tutupnya overpay, live good nggak mungkin. Karena angkanya jelas. Maka kalau Bapak, ayah atau bunda, lihat di scamadvisor.com, itu hitungan live good 100%. Ya. Paparannya live good itu kalau di scam advisor itu angkanya 100% Bapak Ibu. Karena dia sangat aman. Angkanya jelas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, 170-nya tidak juga overpay karena hanya sampai kedalaman 15. Hanya kedalaman 15. Yang 170-nya itu hanya kedalaman sampai 15, nggak lebih. Rp4.000 sampai kedalaman 15 level. Bonus titik Rp4.000. Hanya 15 level. Sisanya itu bonus matching peringkat. Itu nggak lebih Bapak Ibu. Hitungan live good itu jelas hitungannya. Jadi nggak mungkin overpay secara perusahaan. Jadi kalau scam, itu rata-rata pertama niatnya mau ngerampok. Yang kedua perusahaan sudah collect. Nah ini pasti scam. Tapi kalau live good scam itu nggak mungkin.
ya. Live Good scam itu nggak mungkin. Tapi kalau untung Live Good memang di awal itu dia lagi biaya maintain website, ya kan, buka pelebaran gudang, buka gudang baru, ya kan, wajar kalau dia investasi lagi, ya. Kalau sekarang ini 1-2 tahun ini perusahaan ya belum untung, wajar. Ya, kenapa? Karena memang perusahaan itu lagi berinvestasi. Untuk apa? Buka gudang di setiap negara gitu. Ngurus izin, legalitas segala macam ini nggak mudah, Bapak Ibu. Ya, oke. Itu Pak. Jadi kalau scam secara overpay itu nggak mungkin. Mau nipu Live Good nggak mungkin. Ya. Terima Gitu. kasih Pak Jadi, Coach Hardy. ya, Sangat-sangat terima sama-sama. kasih. Saya sangat antusias. Bahkan saya hampir tiap malam merepotkan Dokter Rido, Dokter Sugeng, saya telepon. Saking Oh saya iya. Bapak sponsor sangat-sangat, langsung Dokter Rido. iya, Oh, di bawah sponsor Dokter langsung. enggak, Ibu Elviani Dumai. Oh, Dumai. Ya. Saya lahir di Oke. Dumai, Baik. kemudian kuliah di Jakarta dan menetap di Jakarta sudah 30-an tahun lah. Masih aktif Jadi Pak sebagai lawyer. iya dong, kalau lawyer kan seumur hidup. Wow, keren banget. Bang, Abang tinggal di mana, Bang? Saya di Jakarta Utara, di perbatasan Kelapa Gading, Sukapura. Oh, tapi Abang asli Dumai? Asli Dumai, lahir di Dumai, SD di Pekanbaru, SMP di Dumai, SMA di Dumai. Oh, berarti Melayu? Melayu karena kelahiran di situ ya, tapi kalau orang tua kan dari Sumatera Barat. Oh, tapi pandai bercakap Melayu ya, Bang? Pandailah bercakap Pandai Melayu, ya? Melayu Ya. Dumai Benggalis. Nanti, Apa nak dikata? bila-bila kita duduk bareng ya. Duduk Buat bersama duduk nanti. rumah tuh. Kita. Jadi saya juga kan membangun online news di Jakarta ini, beberapa online news, termasuk Viva News itu kami yang bangun. Saya tertarik karena saya juga jurnalis ya, penulis juga di beberapa surat kabar, majalah online. Nah kemudian gagasan-gagasan, ide-ide yang disampaikan di Zoom yang saya terus ikuti di Live Good ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat mencerahkan. Kemudian saya berpikir kalau kita punya online news, Live Good Indonesia News, siapapun di situ bisa baca pemikiran Coach Hardy, siapapun di situ bisa bisa baca testimoni kesuksesan Dr. Sugeng, Coach Hardy, Pak Tri, se-Indonesia. Itu akan membantu sekali kami untuk mudah merekrut orang-orang yang ingin bergabung. Jadi kadang-kadang waktu bertemu kalau di Jakarta itu kan agak susah karena satu titik ke titik itu agak jauh. Misalnya teman saya di Jakarta Selatan, saya di Utara. Pak Arif kita ketemu sore, ya saya ke Mega Kuningan menuju ke sana aja bisa atas 1 jam ya kan. Terus saya pikir karena dia juga orang yang suka membaca, sekiranya ada tulisan saya kira yang kita punya online news ya. Bapak buka link online newsnya Live Good Indonesia, di situ ada tulisan Coach Hardy, Dr. Sugeng, berbagai yang sudah sukses dalam menulis mengenai bisnis ini, silahkan baca. Karena rata-rata ya pergaulan saya di sini mereka orang-orang akademisi ya berpendidikan tinggi. Jadi dan potensial juga ada teman yang dia itu punya rental mobil terbesar di Jakarta Selatan, Pak Ryoko. Itu dia punya hampir 500 armada, karyawannya hampir 2.000-an orang. Bapak kalau gabung, Bapak sebentar udah jadi diamond, saya bilang. Kenapa? Ya Bapak aja karyawannya hampir 2.000-3.000 orang. Jadi kalau Bapak gabung nih di bawah saya keangkat, Bapak keangkat. Tapi saya mau pelajari dulu Pak Arif, ada nggak online newsnya? Online newsnya nggak ada, belum, saya bilang. Tapi Bapak nanti saya undang Zoom aja hadir. Boleh deh, tapi saya kadang-kadang suka membaca orangnya Pak Arif. Jadi kalau ada online newsnya Live Good Indonesia News, di situ ada artikel-artikel dari Coach Hardy, dari Dr. Sugeng. Saya berpikir begini, kenapa saya memutuskan bergabung? Seorang Dr. Sugeng, beliau dokter, ahli bedah, Dr. Rido juga, orang-orang hebat lah di profesinya, bergabung di bisnis ini, apatah lagi saya pikir.
Ya, Abang, masa abang saya, yang gitu bang, abang merendah aja nih. iya, Abang nah, bisa aja. kita kan di Abang, di ya gitulah di bang, lawyer ini kan setiap juga ini. Hah? punya impian yang selama saya jadi lawyer belum terwujud juga impian itu kan, membangun pesantren, mendirikan rumah tahfiz Quran di kampung halaman orang tua saya di Maninjau ya, kampungnya Buya Hamka. Kami punya tanah di situ di tepi danau kosong dan saya ingin membangun masjid di sana dan rumah tahfiz Quran. Amin. Amin. Itulah Amin. ambisi saya bergabung, saya cari itu, kalau dapat saya diriin itu sama sekolah gratis untuk anak yatim. Amin. Sebenarnya ambisi utama saya itu. Jadi kalau untuk Ya bang, sehari-hari, keren alhamdulillah lah. banget ya. Semoga Jadi terwujud, itu, Pak. amin. Itulah yang mau diwujudkan. Kemudian berharap ada Live Good Indonesia News yang memuat artikel-artikel hebat dari Coach Hardy, Dr. Sugeng, dan siapapun yang sudah sukses di bisnis ini, sehingga memudahkan kami untuk meyakinkan berbagai pihak tentang bisnis ini untuk menjadi member bergabung gitu. Itu aja sih masukan, saran, mohon maaf kalau ada yang keliru, yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren wabarakatuh. banget ya. Keren Luar banget. biasa. Ya, Lawyer luar biasa. kita ya, Bang, Pak Arif. Bang, nanti bila-bila nanti abang izin sama Dokter Rido, kita ngopi bareng bang. Biar nanti abang sampaikan aja, siapa tahu kan, siapa tahu nanti Dokter Rido, Dokter Sugeng ngizinin kita ketemu, jumpa lah kita di darat, nanti kita bercerita lah bang, ya bang. Itu sangat-sangat saya harapkan betul, Coach Hardy, karena Ya, kita satu kota di Jakarta. Saya siap di mana Coach Hardy menunggu, saya datang. Ayo, jangan gitulah bang, biar kami aja datang jumpa abang dah, ya. Kami Acak jumpa abang lah, nanti, ayolah ya. kami nanti nengok abang, tenang aja bang, ya. Oke. Sejunior yang datangin abang lah, bismillah. Ya, amin. Ya, sama-sama ya, Bang. Baik, Abang, maafin, terima kasih banyak ya, Bang. Oke, Bapak Iya, Ibu, Coach. ya baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sekarang sudah jam 11 ya, semoga besok, nanti malam Bapak Ibu undang calon prospek. Nanti malam Bapak Ibu undang calon prospek. Nah, nanti pembicaranya saya sendiri. Ya, undang calon prospek sebanyak mungkin. Undang calon prospek bagi yang ada waktu dan mau belajar, ya. Yang belum ada waktu jangan dipaksakan, Bapak Ibu. Nanti malam undang calon prospek, ya. Terus MC pematerinya saya sendiri, ya. Baik Ayah Bunda, terima kasih banyak Bunda Sophie, baik Bapak Ibu semua. Izinkan saya mohon maaf Bapak Ibu, ya. Izinkan saya minta maaf. Semoga Bapak Ibu semua dikabulkan oleh Allah segala cita-cita dan harapannya. Terima kasih banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Bunda Sophie. Silakan, Bun. Oke, terima kasih Coach Hadi ya. Sudah luar biasa sekali dengan materi hari ini ya. Ponzi versus affiliate Live Good ya. Jadi Bapak Ibu di sini yang hari ini datang, semoga ya tidak lagi galau jika ketemu orang-orang yang korban ponzi yang masih trauma dan sebagainya. Kita sudah bisa mengantisipasinya ya. Ketik 999 bagi Anda yang mendapatkan wawasan di pagi hari ini ya, luar biasa sekali. Tadi juga ada yang bertanya ya dari Bu Budi dan Bapak lawyer kita, pengacara kita Pak Arif itu yang mewakili teman-teman semua ya. Jadi insya Allah jangan takut scam ya di Live Good ini, insya Allah. Bahkan kalau saya bilang Bun, ini Live Good bisa scam nggak? Kalau dari yang saya lihat dengan semua fasilitas yang ada, insya Allah Live Good atas izin Allah nggak pernah scam, kecuali Allah mengizinkan ya. Itu satelit di atas ketabrak meteor, amit-amit jebang baik. Nah baru kali Live Good scam ya. Selama itu Tuhan tidak kasih benturan antara satelit dengan meteor, insya Allah ya kita akan terus berjaya di Live Good. Tinggal kita
Jalankan bisnis ini dengan sepenuh hati, ya Bapak Ibu. Oke, ya jadi ingat, Ponzi itu enggak ada produknya, kalau ada juga cuma pura-pura berupa koin-koin yang nanti enggak bisa terjual ya. Terus juga dia itu cepet naik ya, kita dapat bonus cepet turun ya, tapi besoknya menghilang. Tapi kalau di Live Good ya pelan-pelan ya, step by step, tapi kita bisa berkesinambungan dan kita bisa punya hasil yang bisa kita jadikan sebagai apa? Sebagai pensiunan kita di masa tua ya. Bisa bangun pesantren, bisa buat pergi haji, bisa bangun rumah, bisa kuliahkan anak di tempat terbaik dan sebagainya. Yang penting selalu ya mindset kita buka untuk bisa terima wawasan dari Live Good ya.